Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi kanu dhuma fi dhalam amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Ma ahabbani wa man ahabbani qala an-naifil jannah. Yang saya hormati para jamaah sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada ibu-ibu semua. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allahu Rabbul Ghafur, yang mana berkat rahmat, nikmat dan inayahnya lah kita dapat berkumpul kembali dan bermuajahah kembali di tempat yang penuh barokah ini. Salawat dan salam sudah selayaknya kita haturkan keharibaan pahlawan revolusi Islam, penegak pilar ketauhidan, nyatana habibana wa syafi'ana wa nabiyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya yang menantikan syafaatnya illa yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, di sini saya akan mengambil tema tentang thalabul ilmi, yaitu keutamaan menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Apa sih gunanya kita menuntut ilmu? Apa sih manfaatnya kita untuk menuntut ilmu? Sebagaimana sabda Nabi mengatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari buayan ibunda sampai masuk ke liang lahat. Tidak ada kata berhenti, tidak ada kata selesai. Yang namanya menuntut ilmu itu sepanjang masa. Kenapa? Karena segala sesuatu perbuatan, segala sesuatu tindakan, apabila kita tidak mengetahui ilmunya, maka kita tidak dapat mengerjakan atau melaksanakannya. Contoh, seorang guru, kalau dia tidak mengetahui bagaimana cara mengajar, bagaimana cara menyampaikan materi kepada anak muridnya, maka dia tidak akan bisa. Bagaimana caranya? Kita harus belajar dulu. Kita harus menuntut ilmu. Cara mengendarai sepeda motor. Kalau kita nggak tahu ilmunya, maka kita tidak akan mampu membawa, tidak akan mampu mengendarainya. Bahkan seorang pencuri sekalipun, kalau dia tidak mengetahui ilmunya, tidak tahu cara untuk mencuri agar tidak ketahuan oleh yang dicurinya, maka tidak akan berhasil. Jadi itulah manfaat, itulah gunanya kita menuntut ilmu, tapi ilmu yang baik, bukan ilmu untuk mencuri, ya Bu ya. Baik para jamaah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana dalil nakli yang ada dalam Al-Quran, potongan ayatnya yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahilladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu pengetahuan sampai beberapa derajat. Maksud daripada dalil tersebut, bukan hanya orang yang beriman yang akan Allah angkat derajatnya, tetapi juga orang yang berilmu. Ya Bu ya, maka dari itu kita di sini bukan hanya saya pribadi, bukan hanya saya yang belajar kepada anak didik saya, akan tetapi saya juga belajar daripada mereka.
Saya belajar bagaimana cara mengatasi anak yang sedang tantrum ini. Bagaimana saya memberikan materi, karena setiap anak itu berbeda ya Bu ya. Karena kebetulan saya sebagai seorang guru, jadi saya harus tahu ilmunya untuk mengajarkan kepada anak didik saya yang berbeda-beda karakternya Bu. Berbeda-beda, berbagai macam watak, berbagai macam karakter, berbagai macam sifat. Kalau saya nggak tahu ilmunya, maka tidak akan tersampaikan pelajaran yang akan saya ajarkan kepada anak didik saya. Maka dari itu, itulah pentingnya kita menuntut ilmu. Bahkan ada syair yang pernah saya dengar, bunyinya seperti ini. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi fa'alaihi bil ilmi. Bahagia di dunia harus dengan ilmu, bahagia di akhirat harus dengan ilmu, bahagia keduanya harus dengan ilmu, harus dengan ilmu. Nah, bagaimana ibu-ibu sekalian? Jadi, kalau kita ingin bahagia di dunia harus dengan harus tahu ilmunya, bagaimana caranya, bagaimana ilmunya agar kita bisa bahagia di dunia. Begitu juga kalau kita ingin bahagia di akhirat, maka kita harus tahu ilmunya bagaimana, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita amalkan. Apalagi kalau kita ingin bahagia kedua-duanya, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, maka kita harus belajar, harus mengetahui ya bagaimana cara agar kita bahagia di dunia dan juga di akhirat. Maka dari itu, janganlah pernah bosan, janganlah pernah ada kata berhenti untuk kita menuntut ilmu. Yang belajar bukan hanya anak-anak kita, yang belajar bukan hanya para generasi muda, akan tetapi kita walaupun sudah tua tetap harus menuntut ilmu. Itulah yang gunanya ilmu untuk kita pelajari walaupun sudah tua ya. Mungkin mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk pribadi saya sendiri, umumnya untuk jamaah sekalian. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya juga masih dalam tahap thalabul ilmi. Saya hamba Allah yang dhaif, yang tidak luput daripada salah dan khilaf. Akhir kata dari saya, ihdinas syiratal mustaqim, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.